Tanggal 14 Februari yang akan datang akan dilakukan pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ada 3 pasang capres dan cawapres yang tersedia seperti kita ketahui. Jika tidak ada paslon yang mencapai lebih dari 50%, akan diadakan pilihan ulang pasangan calon presiden dan wakil presiden. Problem bagi masyarakat adalah dalam memilih mana yang paling tepat jadi presiden dan wakil presiden. Bagi sebagian orang dan mungkin sebagian besar, memilih seorang presiden berdasarkan kesukaan pada penampilan orangnya. Lebih banyak pada pilihan berdasarkan perasaan suka dan tidak suka, bukan pada melihat bukti objektif akan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki. Sebagian memandang sosok seorang presiden tidak harus mempunyai kemampuan yang hebat, tapi asal orangnya kelihatan bisa dipercaya. Jadi penilaian subjektif masih sangat besar pengaruhnya. Dan jika seseorang sudah menjatuhkan pilihan, seolah sudah tertutuplah alasan apapun untuk membatalkan pilihan itu. Itu dalam analisa neurosains bisa dijelaskan seolah seperti kalau seseorang jatuh cinta kepada seseorang. Ketika jatuh cinta, otak akan melepaskan dopamin tingkat tinggi, menonaktifkan dan menonaktifkan jalur saraf yang bertanggung jawab atas emosi yang negatif, seperti rasa kecewa, tidak nyaman, khawatir, dan lain-lain. Perasaan positif itu yang membuat penilaian kritis terhadap yang dicintai jadi tumpul. Itulah sebabnya ketika Anda sudah memilih salah satu paslon, seolah paslon itulah yang paling baik. Kalaupun ada yang menyodorkan fakta yang sebaliknya, sudah tidak dipedulikan lagi. Pokoknya paslon itulah yang terbaik. Dan semua logika disusun untuk membenarkan pilihannya. Problemnya bisa dimengerti kalau informasi lengkap tentang paslon kurang didapat oleh sebagian masyarakat. Karena Pilpres ini menyangkut nasib 270 juta rakyat Indonesia, maka tidak pada tempatnya jika kita serampangan dalam memilih presiden dan wakil presiden. Apalagi kalau hanya karena sejumlah uang sekian ratus ribu, kita sampai memberikan pilihan pada seorang itu. Karena itu, YouTube ini akan menawarkan kriteria objektif apa yang diperlukan agar pilihan kita lebih objektif dan kita memilih dengan pilihan yang bertanggung jawab. Simak video ini sampai selesai dan saya ajak lebih memakai bagian otak yang di depan yang disebut lobus prefrontal agar lebih berpikir logis dan objektif. Meskipun data mengenai calon presiden mungkin tidak selalu lengkap, terdapat beberapa aspek minimal yang dapat dinilai. Pertama, rekam jejak publik. Coba dilihat rekam jejak publik calon, termasuk pengalaman politik, partisipasi dalam pelayanan masyarakat, dan keterlibatan dalam isu-isu penting dalam kenegaraan. Bagaimana prestasi kerja seorang paslon selama jadi gubernur atau wali kota atau jabatan yang lain. Kalau menilai prestasi kerja sulit karena harus mengumpulkan data BPS atau Pemda, sekurangnya apakah paslon ada yang pernah mengalami sanksi atau hukuman dalam kariernya. Jangan sampai Anda berbuat seperti salah satu pendukung bupati di suatu daerah. Si bupati incumbent sudah jadi tersangka masalah hukum dan bahkan kemudian sudah jadi terdakwa. Tapi pilkada tetap saja banyak yang memilihnya dan akhirnya menang lagi meskipun kemudian bupati tersebut dipenjara. Ini contoh fanatisme pada seseorang yang tidak masuk akal dan tidak bertanggung jawab. Bagaimana rekam jejak paslon? Apakah pernah mengalami masalah pelanggaran konstitusi, hukum, peraturan, dan etika? Apakah selama menjabat mempunyai prestasi atau malah banyak kegagalan dalam programnya? Apakah paslon secara aktif dalam pribadi hidupnya pernah terlibat dalam komunitas atau kegiatan pelayanan masyarakat, menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat? Apakah paslon mampu menjadi teladan dalam perilaku dan prinsip-prinsip yang diusungnya? Bagaimana rekam jejak paslon terkait kepemimpinan? Dan bagaimana ia merespon tantangan serta bekerja sama dengan tim?
apakah mempunyai kepemimpinan yang efektif, termasuk kemampuan mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua adalah integritas dan etika. Menilai tingkat integritas dan etika paslon termasuk sejauh mana ia bebas dari skandal atau kasus korupsi. Kembali kita perlu melacak rekam jejaknya selama ini. Apakah pernah melanggar integritas dan melanggar etika, apalagi melanggar peraturan dan hukum yang berlaku. Pemimpin yang pernah melanggar etika dan peraturan dan menunjukkan kurangnya integritas sebagai seorang calon pemimpin bangsa tidak pantas menjadi presiden atau wakil presiden. Soal integritas dan etika adalah masalah serius bangsa Indonesia saat ini. Apakah paslon mendukung atau mendorong aparat atau aparatur sipil untuk melanggar peraturan dan tidak adil dan tidak netral dalam kontestasi pilpres? Orang yang mentoleransi pelanggaran peraturan itu tentunya tidak pantas untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia ini. Yang ketiga adalah bagaimana kebijakan-kebijakan utama yang telah diputuskan oleh paslon itu di dalam mereka menjadi seorang pemimpin. Apakah paslon mempunyai atau pernah menjalankan kebijakan utama dan sejauh mana kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif pada masyarakat. Meneliti sikap calon terhadap hak asasi manusia, bagaimana terhadap keadilan dan perlindungan hak individu dalam konteks ideologisnya. Sejauh mana ideologi paslon sejalan dengan nilai-nilai dasar negara dan harapan masyarakat. Ini melibatkan pandangan terhadap sistem politik, ekonomi, dan sosial. Sejauh mana calon tetap konsisten dengan ideologi yang dianutnya sepanjang karirnya dan menunjukkan kestabilan dalam kepercayaan pada prinsip-prinsip kebaikan dan kebenaran. Yang keempat adalah visi untuk masa depan. Bagaimana seorang paslon memiliki visi yang jelas untuk masa depan negara dan bagaimana ia berencana mengatasi tantangan yang dihadapi. Yang kelima adalah toleransi dan inklusivitas. Bagaimana sikap paslon terhadap toleransi, inklusivitas, dan kemampuannya memahami dan menerima keberagaman masyarakat. Dan yang keenam adalah kemampuan berkomunikasi. Kita harus bisa menilai kemampuan paslon untuk berkomunikasi dengan jelas dan meyakinkan kepada masyarakat serta memiliki keterampilan diplomasi yang baik. Kemampuan merumuskan pikiran dan mengkomunikasikan pada masyarakat secara jelas penting bagi seorang pemimpin.